Hai semuanya, kembali lagi bersama Bapak Risyanto Abdesar dalam video animasi pembelajaran. Kali ini kita akan belajar apa ya? Ya, kita akan belajar pertama adalah tentang menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua adalah tentang peta pikiran atau mind mapping. Nah, karena kita belajar tentang peta pikiran, maka video pembelajaran ini Bapak sajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Kita masuk ke materi pertama. Bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama adalah kita harus membaca teks tersebut ya per kalimat dalam setiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, kita harus memahami makna setiap kalimat. Yang ketiga, kita harus menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Setelah itu baru kita tandakan kata atau kalimat yang kita anggap itu sebagai kata kunci. Nah, setelah itu semua, baru kita mencari informasi atau menentukan informasi pentingnya dengan pertanyaan yang mengandung 5W1H. 5W1H terdiri dari what, apa yang terjadi, who, siapa yang mengalami peristiwa, when, kapan terjadinya peristiwa, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan terakhir how, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Nah, itulah cara mencari informasi penting. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang cara membuat peta pikiran atau tentang peta pikiran ya. Nah, peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran mind mapping ini pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris ya. Nah, mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran atau menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang sel saraf membentuk kolerasi konsep menuju pada suatu pemahaman. Nah, cara membuat peta pikiran. Belum bicara membuat peta pikiran, kita cari tahu dulu nih siapa itu Tony Buzan. Nah, Tony Buzan ini beliau adalah penemu mind mapping atau peta pikiran. Lalu beliau adalah ketua Yayasan Otak, pencipta konsep melek mental, dan juga pendiri klub pakar Brain Trust. Nah, kita masuk ke cara pembuatan peta pikiran ya, mind mapping. Yang pertama, kita harus membaca materi atau topik yang akan dibahas. Tentu kita harus membaca ya dulu sebelum kita membuat peta pikiran. Lalu menentukan topik, menetapkan subtopik, mengembangkan ide pembahasan dan subtopik, membuat garis hubung. Lalu yang terakhir kita bisa menghias peta pikiran tersebut. Nah, garis hubung ini ya, ini yang dimaksud dengan garis hubung. Nah, yang Bapak sajikan ini berbentuk peta pikiran ya. Jadi, Bapak sudah membaca sebuah teks sehingga Bapak buat menjadi peta pikiran tentang peta pikiran ini. Nah, menentukan topiknya adalah ini ya. Nah, ini topik. Lalu subtopiknya yang mana? Ini subtopik ada 3. Nah, dari 3 subtopik ini dikembangkan ide pembahasannya dari subtopik. Nah, yang ini ada 4 ide pembahasannya. Nah, lalu cara membuat peta pikiran, pengembangan dari subtopik ini ada 6. Ini ya. Nah, inilah cara kita membuat peta pikiran. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu video pembelajaran dari Bapak. Terima kasih.